ini adalah warisan. Kalau air itu memang warisan ya, bukan milik generasi saja. Menjaganya berarti memastikan anak cucu kita masih bisa menanam, makan dan hidup layak ya. Saya percaya ketahanan pangan dan dimulai dari kesadaran sederhana, menghargai setiap tetes air lah, bukan setetes air hina, setetes air kebutuhan. Jadi mari kita jadikan pengelolaan air bukan sekedar program, tapi gerakan moral bersama. Karena dari air, kehidupan dimulai, dan dengan air, bangsa ini akan bertahan. Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini bareng aku, Aira. Dan kalau kita bicara tentang pangan nih Empower, yang sering muncul di pikiran itu pasti sawah, pupuk, kalau nggak gitu bibit. Tapi Empower, ada yang paling penting di antara itu semua, di antara ketiga itu, yaitu air. Air itu pasti sesuatu hal yang krisis lah kalau nggak ditangani dengan benar, apalagi pengelolaannya nggak tepat. Kali ini Aira nggak sendiri, tapi Aira ditemani oleh Mas Sabirin dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi D. Selamat datang Mas Sabirin. Ya. Nih Mas, ngomong-ngomong soal air bersih nih. Ya. Kenapa air bersih itu jadi faktor utama yang begitu vital untuk menjaga ketahanan pangan? Ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya. Kita sebelum menjawab kenalan dulu lah. Iya. Kita kalau tidak kenal kan tidak elok. Betul. Namanya Mbak Aira. Itu kan biar tahu. Gitu. Jadi saya menjawab apa yang sudah ditanyakan Mbak ya. Air bersih itu adalah jantung dari sistem pertanian. Tanpa air, lahan subur pun tidak bisa menghasilkan apa-apa kan. Betul. Jadi air itu menurut saya ya, itu memang kebutuhan, haruslah, wajib. Ya tanpa air kita tidak hidup. Betul. Apalagi tumbuhan. Kita saja tanpa air ya tidak bisa pori-pori ini kan tidak berjalan. Betul, kan, kering gitu. jadinya. Ya, jadi ketahanan pangan berarti memastikan suplai air berjalan lancar dari hulu ke hilir. Tapi yang sering terlupa, ini air bukan hanya sumber irigasi. Betul. Ini tapi juga unsur kehidupan petani. Sehingga jadi kalau kita ingin pangan kuat, yang mulai dulu dari memastikan airnya aman, bersih, dan cukup. Nah, ini enak, istilahnya itu petani ya bisa menikmati apa gitu. Betul. Kalau ngomongin tentang tantangan nih Mas, seberapa besar tantangan Jawa Timur dalam pengelolaan air, terutama untuk sektor pertanian? Masalah tantangan ini sebenarnya cukup besar ya Pak. Terutama karena ketimpangan antara daerah dengan sumber air melimpah dan yang rawan kekeringan di wilayah Tapal Kuda, Madura. Nah, lebih-lebih saya kan dapil Madura. Betul. Orang Madura. Jadi setong dere. Itu. Jadi tantangannya semakin berat karena topografisnya kering, infrastruktur irigasi pun banyak yang sudah menua dan butuh revitalisasi. Pembaruan. Selain itu perubahan iklim, hujan tidak bisa lagi diprediksi. Jadi pengelolaan air kini harus lebih adaptif dan berbasis data. Jadi kalau di Madura itu yang namanya kekeringan itu pasti ada. Itu di wilayah-wilayah tengah, wilayah
Pantura itu kering, apalagi di kampung saya. Nah, itu. Jadi kalau kampung saya itu untuk mencari air bersih itu sulit, Mbak. Ya kalau sekarang itu ada Pipa. bukan boran, Oh, pakai sibel. Kalau dulu itu ya pakai timba, sumur tradisional, sumur zaman dulu itu. Sehingga itu pun walaupun ada airnya, kalau di daerah saya ini bukan di rumah, ke tetangga sekitar 2 kilo, 1 kilo itu memang sulit air di daerah saya. Itu. Ya mungkin karena dulu itu pada waktu nenek moyang saya dan pada waktu Allah memberi sumber air, ya mungkin nenek moyang saya itu tidur apa gimana gitu. Nggak kebagian. Nggak ikut antri kalau kata Iya. itu. Mungkin nggak bawa grijen apa gitu. Itu. Saat ini di Jawa Timur terutamanya, apakah sudah punya peta besar terkait tata kelola air untuk pangan? Pemerintah daerah sudah mulai membangun, Mbak, peta kebutuhan air berbasis wilayah pertanian. Namun implementasinya masih butuh dukungan lintas sektor. Ya, DPRD provinsi Jawa Timur lah melalui komisi D, ya melalui komisi D terus mendorong agar perencanaan air terintegrasi dengan pembangunan pertanian dan industri. Jangan sampai antar instansi jalan sendiri-sendiri. Sehingga kalau semua disinergikan hasilnya bisa jauh lebih efisien. Berarti pemerintah ini perlu banget. Oh, perlu, apalagi di komisi D, karena komisi D itu mitranya diantaranya air itu. Kalau tadi kita kan bahas tentang tata kelola airnya. Nah, sekarang dari perubahan iklim, Mas. Apakah perubahan iklim mempengaruhi sistem irigasi di daerah? Terutama kan sekarang lagi hujan, kadang enggak tuh. Ya. Sebenarnya gini, irigasi tradisional sering kali kita sering kali tidak mampu untuk mengikuti pola cuaca ekstrim, apalagi ya seperti sekarang ya. Betul. Jadi sekarang ini sepertinya hampir mulai hujan. Mulai ya ini kan mendung lah sudah. Ini tidak bisa dijangkau juga, Pak. Mau hujan, mau apa. Nah, ini tidak bisa diprediksi lah. Kadang air terlalu melimpah. Kalau hujan itu kadang justru tak tersedia sama sekali, karena itu konsep irigasi modern seperti smart irrigation dan embung. Embung itu kan kalau di Madura itu embung itu ada seperti danau, sehingga dikasih embung apa gitu di desa-desa. Jadi solusi adaptif ketika harus berpindah dari pola konsumtif ke pola konservatif, artinya air dipakai secukupnya tapi hasilnya tetap optimal. Jadi jangan terlalu boros apalagi di daerah-daerah yang kering, daerah yang kurang sumber mata airnya lah pencariannya. Itu kalau mandi sehari sekali bisa. Ya, lah kalau dulu saya lah. Itu kalau mau mandi itu 1 hari itu 1 kali, cuman pagi aja. Karena saking sulitnya air, apalagi kemarau berkepanjangan, itu sulit. Jadi mandinya itu ya pagi. Jadi kalau pagi itu kan mau berangkat sekolah, kadang-kadang tidak mandi. Cuci muka aja itu berarti? Cuci muka. Jadi sorenya mandi, paginya ada mandi kadang-kadang. Ya namanya pedesaan. Betul. Dulu itu
belum mengenal apa namanya modern yang kayak sekarang istilahnya ya pede aja. Kalau sekarang nggak mandi, Ah. skincare-nya nggak bisa kepake. Iya. Tuh. Menurut Mas Sobirin sendiri nih, seberapa penting partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber air? Itu sangat penting, Mbak. Sehingga masyarakat itu adalah garda. Garda itu garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan sumber air. Kalau mereka tidak punya kesadaran atau kebijakan, sehebat apapun tidak akan efektif. Kita dari Komisi D harus ada pola sinergi berkelanjutan dengan pemerintah atau masyarakat. Dari itu kita bisa mempunyai kesadaran, paling tidak ngasih arahan ini. Tuh. Dari menanam pohon pun di daerah resapan hingga mengelola limbah rumah tangga, semua punya dampak, Pak. Air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, Betul. tapi tanggung jawab sosial bersama. Tuh. Nah, Empower, semakin menarik pembahasan kita di episode kali ini. Tetap di episode kali ini dan jangan kemana-mana. Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Kalau tadi kita bahasnya tentang irigasi airnya, Air. sekarang kita akan Kolaborasi. membahas tentang Ya. kolaborasinya. Menurut Mas Sobirin sendiri, sejauh mana sih teknologi itu bisa menjadi solusi dalam pengelolaan air bersih? Menurut saya sendiri pribadi ya, itu teknologi punya peran besar sebenarnya untuk efisiensi dan monitoring. Misalnya dengan sensor kelembapan tanah, petani bisa tahu kapan harus menyiram dan kapan tidak menyiram. Ada juga sistem drip irrigation yang menyalurkan air langsung ke akar tanaman, sehingga tidak ada pemborosan air. Nah, jadi kan kalau kata hukum itu kalau kita boros kan tidak boleh. Betul. Hemat-hemat. Hemat. Itu namanya mubatir. Namun teknologi itu harus dibarengi dengan edukasi agar petani benar-benar paham cara menggunakannya. Tanpa itu alat canggih hanya jadi pajangan kan itu. Jadi kalau yang tidak tahu mengoperasionalkan, Bingung. kadang-kadang ya cuma jadi pajangan. Betul, bingung. Bingung. Sekarang ini kan ada sibel istilahnya itu. Kalau dulu itu sanyo. Sebenarnya bertahap, Mbak. Dulu waktu di era sekian 80-an, itu sanyo belum ada lah istilahnya itu. Pakai timba. Pakai pompa. Timba. Bukan pompa. Pompa. Kalau di Jawa pompa ya. Yang gini ya. Jadi kalau di Madura itu pakai timba. Di Sumur itu pakai timba. Jadi ngambilnya itu ya gini sambil olahraga. Makanya kalau di daerah saya itu orangnya sehat-sehat. Karena tiap pagi kuat-kuat. Itu. Karena sebagian dari itu adalah olahraga kata orang Madura. Setelah itu ada yang namanya Shimizu. Shimizu ini sanyo. Sanyo merek gitu. Mereknya itu. Alhamdulillah selambat laun itu bisa membantu masyarakat. Sehingga kalau untuk nyiram tanamannya itu lebih mudah. Sekarang lebih mudah lagi. Ya pakai ini sibel. Itu lebih gampang. Kalau dari DPRD sendiri nih Mas, bagaimana caranya anggota DPRD provinsi terutama Jawa Timur itu mendorong penggunaan teknologi tersebut? Kan banyak tuh dari daerah-daerah pelosok itu kan masih bingung kayak apa sih, wes gak tahu tinggal geledak gitu.
Ya, ya dengan adanya DPRD lah istilahnya. Sebenarnya bukan DPRD lah, pemerintah setempat ya, lebih pasnya. Cuman kalau DPRD provinsi, terutama Komisi D, itu memantau lah sebenarnya. Ya kami mendorong lah lewat program pendampingan dan subsidi alat pertanian berbasis digital. Selain itu juga mendorong kerjasama dengan kampus dan startup lokal untuk menciptakan solusi yang murah tapi efektif. Itu. Inovasi tidak boleh berhenti di penelitian sehingga harus sampai ke sawah dan ladang. Kalau dulu orang-orang tani itu ya yang penting memanfaatkan air, Betul. tidak tahu di situ ada potensi kesuburan atau apa, itu Pakai bingung. dulu pokoknya. Yang penting dipakai. Nah, sehingga kalau sekarang ini kan teknologi kan sudah modern. Kalau dulu kalau pakai mau cari air, sumber air itu pakai orang pinter, Pak. Oh di sini ada airnya. Kalau sekarang beda, ya pakai ini. Pakai alat. Nah, itu. Kayak termometer. Itu pernah lihat saya. Iya, kalau di Madura ya pasti seperti itu. Kedalamannya berapa baru bisa dapat air. Ya. Balik lagi ke sistem irigasi nih, Mas. Apakah terutama di Jawa Timur ya? Apakah sistem irigasi ini sudah cukup modern untuk penyalurannya? Kalau sistem irigasi ini sebenarnya belum sepenuhnya ya. Ada daerah yang sudah menggunakan otomatisasi irigasi, tapi sebagian besar masih ada yang manual. Kita sedang menuju ke arah itu, tapi butuh waktu, Mbak, dan investasi. Yang penting sekarang adalah memastikan sistem yang ada berjalan maksimal dulu lah. Modernisasi bukan hanya soal alat baru, gitu, tapi soal tata kelola yang rapi. Jadi kalau tata kelolanya rapi, ya kita enak. Betul. Gitu. Lebih gampang. Lebih gampang. Apalagi orang-orang yang berada di daerah-daerah tertentu itu Ya, pasti masih kagok lah. kagok, Ini gimana? ya. Gitu. Bagaimana cara memastikan pemerataan akses air dari daerah ke daerah, terutama daerah-daerah yang kering? Kalau di Madura tadi kan masih kurang, cukup kurang lah. Cukup kurang ya. Ya kuncinya ada di manajemen ya. Manajemen distribusi dan pembangunan infrastruktur lintas wilayah. Betul. Air dan daerah surplus ya, bisa dialirkan ke daerah defisit dengan jaringan pipa atau embung, kata yang tadi itu, embung penghubung, tapi itu perlu koordinasi antar kabupaten dan provinsi, sehingga DPRD itu berperan mendorong kebijakan lintas batas administratif agar tidak berhenti. Air itu hak semua warga. Menurut Mas Sobir ini, kan sekarang lagi gencar-gencarnya itu anak muda, Gen Z itu. Iya. Kira-kira peran generasi muda itu dalam isu pengelolaan air ini penting nggak sih, Mas? Saya optimis, Pak. Ini optimis sama anak-anak muda lah. Mereka kreatif, cepat belajar, Betul. dan punya kepedulian sosial yang kuat istilahnya. Kalau mereka mau turun tangan lewat inovasi, kampanye atau riset masa depan air Indonesia aman, saya ingin lebih banyak petani muda digital, gitu, yang memadukan tradisi dan teknologi. Itu karena masa depan pangan itu ada di tangan generasi yang berani mencoba hal baru, sehingga air keruh lah istilahnya itu menjadi air bersih. Betul. Gimana caranya? Ya Mengelolanya. disuling kah? Gimana
Kalau disaring ya tidak keruh. Kalau Betul. disaring lah. Tapi kalau disuling pakai alat apa itu, ya mungkin itu bisa Disaring lagi. bersih. Betul. Tuh. Anak muda tapi kan banyak yang ini tuh Mas, kayak kak mau wes capek gitu. Wah, Ya gimana tuh, Mas? itu tergantung dari mindsetnya anak-anak muda sekarang ya. Kalau Gen Z, mau Gen Z itu. belajar ya monggo gitu. Kita kan tidak ada paksaan. Betul. Yang penting kita mengawasi dan memprioritaskan air bersih untuk masyarakat. Sehingga kalau airnya tidak bersih, kadang-kadang kan gatal-gatal. Tidak hanya Gitu. peran dari anak muda nih Mas, Mentaber kayak apa gitu ya. itu menjadi apa ya, patokan lah sekarang. Ya. Air sedikit kotor, wah airnya nggak bersih, ditinggal, Ya. dibuang langsung. Padahal di daerah-daerah itu ada yang sampai kekeringan. Sampai kekeringan. Apalagi ya Madura itu sebenarnya zat kapurnya itu lebih besar istilahnya. Ya bagaimana caranya menghilangkan zat kapur itu? Ya kita carilah sama-sama. Harus diolah lah. Iya, harus diolah. Berarti peran anak Karena muda itu penting kalau banget. Madura itu memang pulau garam. Mm-mm. Gitu. Jadi zat kapurnya ya lebih besar itu. Tidak Ya, hanya bisa melalui anak-anak muda. betul. Gitu. Kalau peran anak muda itu kan udah sering dibahas sama Mas. Dibahas. Kalau peran pesantren, dari pesantren dan komunitas lokal, itu apakah bisa juga dilibatkan? Sangat bisa, Pak. Pesantren itu mempunyai basis sosial yang kuat dari jaringan luas di masyarakat. Kalau mereka ikut menggerakkan hemat air dan penghijauan, dampaknya luar biasa. Karena ya saya ini kan sebenarnya santri juga, Pak. Wah, Jadi saya mondok dari tahun 2000 sekian. Saya melihat di beberapa pesantren di Jawa Timur pembangunan embung mini mandiri lah. Ini contohnya nyata. Jadi menurut saya itu memang bisa. Dan sekarang itu pengelolaan air mineral ya di beberapa pesantren itu kan ada, Pak. pengelolaan sendiri berarti? Iya, air kan ada itu. Air apa itu di pondok ini kan ada. Itu Wah, berarti juga bikin UMKM sendiri. bisa, ya. Tuh, Itu sebagian dari untuk kemajuan pondok. Sehingga kan kadang-kadang kalau pondok itu takutnya ya tidak bisa gini, oh mudah. Coba. Wah, tuh. Berarti tidak hanya peran dari masyarakat sendiri, tapi peran anak muda, mungkin para dari santri-santri kalangan dan komunitas pesantren ya itu penting untuk penting ikut pengelolaan ya. pengelolaannya. Semakin seru pembahasannya Empower. Jangan kemana-mana, tetap di episode kali ini karena nantinya akan ada pembahasan-pembahasan yang lebih seru. Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Di segmen terakhir ini kita akan membahas sedikit tentang air, pangan, dan masa depan, terutama buat anak muda. Ya. Mas Wirin, gimana hubungan langsung antara air bersih dan produktivitas pangan di lapangan sendiri? Hubungannya ya sangat erat lah. Produktivitas tanaman Betul. bisa turun drastis. Kalau air tidak cukup atau kualitasnya buruk. Air yang bersih membantu menjaga kesuburan tanah dan kesehatan tanaman. Jadi itu kalau airnya kurang bersih, ya ketanaman dan kesuburan itu ya kurang maksimal juga, Pak. Karena ya bukan cuman manusia yang memilah-milah lah Betul. masalah air, ya tanaman juga. Jadi kalau air itu air keruh atau air dari apa limbah apa masuk ke tanaman ini, Betul.
yang tidak bisa menyerap atau tidak bisa menerima. Nah, kalau orang itu kan oksigen lah, Betul. oksigennya, ya itu mati, Mbak. Ya tidak subur. Iya. Itu. Jadi menjaga air itu sama artinya menjaga ketahanan pangan nasional. Nah, itu Kalau bahas air ini kan air itu sangat krisis toh Mas ya. sangat krisis. Kira-kira konsep ketahanan air sendiri itu apakah sudah masuk dalam rencana besar ketahanan pangan nasional? Sudah mulai dibahas. Ini tapi implementasinya perlu diperkuat. Selama ini fokusnya masih di produksi dan distribusi pangan. Betul. Padahal air itu adalah fondasi, Mbak, dari semua itu. DPRD, provinsi berupaya agar kebijakan daerah sinkron dengan strategi nasional. Jadi ketahanan air harus ditempatkan sejajar. Wah. Kalau menurut Mas Sobir ini, kira-kira bahaya nggak sih kalau misalnya kita tuh gagal untuk menjaga sumber air sekarang? Bahayanya bukan hanya kekeringan ya, tapi krisis. Bukan krisis moneter ya, krisis air, tapi krisis sosial dan ekonomi. Kalau air hilang, konflik antar wilayah bisa muncul, Mbak. Dari harga pangan melonjak, ketergantungan pada impor juga makin besar. Karena itu, isu air dianggap seserius itu energi dan pertahanan. Ini bukan ancaman masa depan, tapi realita yang di depan mata lah istilahnya ini. Memang memang membahayakan lah kalau memang air ini terjadi kekeringan berkelanjutan. Gitu. Kayak seperti halnya kemarin ini kan musim kemarau. Panjang itu. Panjang, lumayan panjang dan cuacanya panas full. Gitu. Ya di rumah itu saya beli, Pak. Sampai beli, ya, Mas? Beli kemarin itu. Karena ya sumbernya ya tidak keluar. Jadi ketika ada sumbernya keluar itu bisa diendap satu malam. Betul. Itu dinaikkan ke tandon. Ya kalau wilayahnya yang paling jauh ya tidak dapat. Itu kasihan. Tapi tangki-tangki air dari pemerintah setempat itu tidak dikerahkan toh, Mas? Itu dikerahkan juga. Cuman ini kan terlalu banyak. Iya. Yang mau dikirim kan terlalu banyak kan kan kasihan juga. Jadi ada jadwalnya masing-masing. Ya kalau tangki ini banyak, enak. Betul. Ya, tapi kalau Kebagian tangkinya rata. cuman ada beberapa, ya kasihan juga sopirnya. Iya. Itu ya. Betul. Karena yang dikirim itu bukan di jalan akses Pantura. jalan raya, karena di pedalaman. Sampai kalau di Madura daerah pedalaman itu, kalau jalan pakai mobil, itu dari tengah sampai ke utara, ke selatan, berangkat jam 4 sore, sampai nyampainya itu jam 8 malam. Lama Karena juga, saking ya jalannya, Iya. satu jalannya ya rusak, jauh juga. jauh terlalu Aksesnya kurang pedalaman. memadai. Ya kalau mobil besar kayak tangki ya, itu bisa lebih lama lagi karena ya aksesnya karena memang di situ jalurnya memang pemukiman sedikit. Berarti harus lebih Ya kalau di pedalaman daerah lagi. saya istilahnya. Berarti pabrik-pabrik itu juga mempengaruhi juga kan ya Mas ya? Ya sebenarnya kalau di pembuangan limbahnya itu. Ya sebenarnya pengaruh. Ya sangat pengaruh lah. Iya. Nah, tentu industri harus memastikan limbahnya itu tidak mencemari sumber air pertanian. Tapi kalau di Madura ini kan tidak ada industri, Pak. Jadi cuman kekeringan saja. Yang ada industri itu kan di kota-kota besar ini.
Selain itu mereka bisa ikut membiayai mungkinlah konservasi lewat program tanggung jawab sosial, sehingga sama-sama menjaga, sama-sama bersinergi gitu Pak dengan pemerintah. Saya percaya keseimbangan bisa dicapai kalau semua pihak mau berbagi beban istilahnya itu. Jangan sampai industri tumbuh tapi rakyat kehilangan airnya. Itu yang bahaya. Itu sama saja itu. menggali lubang di masa depan. Itu memang Limbah-limbah. kalau air itu memang bahan pokok terutama. Jadi, Paling penting. iya, paling penting. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Iya. Sekarang panas dikit, air. Iya, air. Apalagi sholat ya. Kalau Iya. sholat masih bisa tayamum. Betul. Tapi kalau tetap ada Kalau- airnya kan harus pakai air tuh Mas. Kalau pendapat Mas Sobirin sendiri nih tentang negara maju mulai menerapkan konsep water footprint. Konsep itu menarik sebenarnya. Karena membentuk kita menghitung jejak air dari setiap produk yang dikonsumsi. Jadi orang bisa lebih sadar seberapa banyak air dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kilo beras atau 1 gelas kopi. Itu ada ukurannya juga sebenarnya. Ini bisa jadi alat edukasi yang efektif. Kalau diterapkan di Indonesia, kita bisa lebih bijak dalam konsumsi. Transparansi data seperti ini penting untuk perubahan perilaku. Itu dia. Terakhir nih Mas. Kalau tadi kita sempat bahas tentang generasi muda, pesantren dan komunitas lokal. Kalau boleh satu pesan nih Mas untuk generasi muda, mungkin komunitas lokal ataupun para santri, Ya, soal air dan pangan sendiri. untuk generasi muda, khususnya masyarakat istilahnya, ini adalah warisan. Kalau air itu memang warisan ya, bukan milik generasi saja. Menjaganya berarti memastikan anak cucu kita masih bisa menanam, makan dan hidup layak ya. Saya percaya ketahanan pangan dan dimulai dari kesadaran sederhana, menghargai setiap tetes air lah, bukan setetes air hina, setetes air kebutuhan. Jadi mari kita jadikan pengelolaan air bukan sekedar program, tapi gerakan moral bersama. Karena dari air, kehidupan dimulai, dan dengan air bangsa ini akan bertahan. Itu empower. Jangan anggap air itu sesuatu yang biasa. Mungkin di daerah kalian air itu melimpah, tapi di daerah yang lain air itu menjadi krisis utama loh empower. Di tangan kalian mungkin air bisa jadi sumber kehidupan atau malah jadi sumber krisis. Nah, tuh di episode kali ini kita sudah membahas panjang tentang krisis air dan ketahanan pangan sendiri. Jangan lupa empower untuk di like, comment, and subscribe episode kali ini karena akan banyak podcast-podcast yang insight-nya lebih tinggi lagi. Saya Aira dan Mas Sobirin pamit undur diri dan sampai jumpa.